Mas ya. Baik, baik. Oke. Mungkin di sini ya. Ya, saudara ini luar biasa nih, ada foto-foto nggak pernah tinggal sejarah ya. Karena kita tidak pernah melepas dari nenek moyang. Oke, ini Raden Mas Margono Djoyo Hadikusumo, Presiden Direktur Bank Negara Indonesia pertama, BNI pertama. BNI, beliau adalah pendiri. Dan ini adalah buyut berarti. Betul. Kakek buyut dari Eyang Yut. Oke, Eyang buyut dari Mbak Sarah. Ini adalah kakek dari Pak Prabowo dan Pak Hashim. Betul. Baik. Yang memiliki anak Pak Sumitro, betul ya? Betul sekali. Pak Sumitro Djoyo Hadikusumo. Itu portrait mereka berdua. Ini kakek Margono, dan ini Pak Sumitro. Betul. Lalu yang paling ujung sana bukan Pak Prabowo, tapi Pak Hashim. Orang suka bingung gitu karena saking miripnya. Oke. Dan ini harus ada peta dunia karena bukan hanya untuk Indonesia. Usaha kita bukan hanya di Indonesia. Ya, tapi di dunia. Ya, tapi sekarang fokusnya di Tangerang Selatan. Oh iya. Kalau saya secara pribadi bukan usaha ya, bukan usahanya. Mbak Sarah, kok milih Tangerang Selatan sih? Dan saudara saya harus sampaikan, ada yang istimewa. Kenapa? Karena hanya Tangerang Selatan yang diumumkan oleh Pak Prabowo Subianto. Satu daerah, bukan provinsi, kota loh. Luar biasa. Apa karena, saya harus katakan, apa karena ponakannya? Saya aja nggak minta, saya juga kaget. Jadi gimana ceritanya? Itu kalau misalkan teman-teman lihat, kita bajunya juga nggak koordinasi, nggak ada apa, karena nggak ada pemikiran untuk melakukan itu ya. Jadi sama sekali tidak ada rencana di awal bahwa akan diumumkan pada hari itu? Tahu bahwa betul pasangan antara Rahayu Saraswati dengan Muhammad? Ya, itu pun juga baru benar-benar istilahnya. Oke, jadi ya itu hari itu juga. Oh, sebelumnya tidak ada pembicaraan? Sudah ada tentunya. Tapi belum ada fix? Tapi belum fix. Oke. Tapi akhirnya fixnya itu ya di hari itu. Luar biasa. Hari itu di-announce, hari itu diumumkan, itu belum tahu. Paginya tuh belum tahu. Jadi baru tahu kapan, itu kan malam kalau tidak salah sekitar pukul jam 7 malam. Saya tahunya 2 jam sebelum. Inilah politik, nggak tahu ya, kayaknya apakah hanya di Indonesia atau di seluruh dunia juga sama, tetapi politik itu ya serba mendadak. Tapi ada pertanyaan, kenapa sih seorang Rahayu Saraswati Djoyo Hadikusumo milihnya Tangerang Selatan? Tapi kan tadi udah dijelasin, bukan saya yang mengajukan diri, tapi saya diajukan. Jadi kalau seandainya nanti ke sana kan harus tahu bagaimana harus wajib. Karena ditugaskan? Iya. Oke. Karena ini adalah mandat. Jadi dimanapun nggak ada masalah karena itu tugas? Dari awal saya masuk ke politik, tahun 2013. Hubungan saya juga dengan Sragen Karanganyar Wonogiri apaan? Nggak ada. Oh, ini waktu dapil ya? Waktu dapil, DPR. Waktu saya menjadi anggota DPR RI, berhasil untuk dapat kursi dari Jawa Tengah 4, Sragen Karanganyar Wonogiri, itu pun saya bukan putri daerah sana. Waktu saya pun pindah ke DKI Jakarta 3, itu pun juga atas permintaan dari partai. Intinya saya masuk ke politik ini bukan sebagai politisi, Mas. Saya juga masuk ke politik ini bukan mencari jabatan. Selama saya mendapatkan amanah dan mandat, dan saya bisa melakukan sesuatu di situ, masuk akal untuk istilahnya secara, ya pasti kita juga harus melihat peluangnya bagaimana. Kalau misalkan nggak masuk akal ya juga ngapain gitu kan. Kalau misalkan masih masuk akal dan saya bisa berbuat dan berkarya di situ, saya bisa bekerja melayani masyarakat, ya saya akan maksimal. Dan kemenangan bukan satu-satunya tujuan? Sama sekali tidak. Bahkan dari awal. Yakin ini politisi loh kalau ngomong. Iya kan? Bagaimana jadi karena kan? saya walaupun posisinya politisi, tetapi hati saya adalah aktivis. Oke. Yang dimana semua aktivis pasti tahu, kami maju ke politik itu menggunakan politik untuk kepentingan isu. Kalau untuk saya adalah memperjuangkan perempuan dan anak. Ya. Termasuk nanti di Tangerang Selatan? Betul. Mbak Sarah dipilih pertama kali dan diumumkan satu-satunya ke Tangerang Selatan. Sulit kemudian untuk menafikan bahwa ya karena Mbak Sarah ponakan dari Pak Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, yang punya hajat untuk Tangerang Selatan. Sorry, ini saya
repot dulu. Oke. Lama-lama panas juga gitu. Bukan karena pertanyaannya kan malas. Lama-lama kayak sauna gitu. Ya Baik. gimana? Bagaimana kemudian Mbak Sarah menjawab itu? Bahwa Mbak Sarah dipilih karena keponakan Pak Prabowo. Satu hal yang saya nggak suka, kemunafikan. Oke. Jadi saya dari awal, saya menyatakan, saya tahu bahwa pasti salah satu alasan kenapa nama saya diajukan adalah karena ada nama belakang itu. Yang kedua, kalau misalkan dikatakan, oh ini karena kedekatan, apakah itu mungkin? Mungkin. Nggak mungkin enggak. Oh, Anda akui itu? Loh iyalah, karena saya tahu di tempat-tempat yang lain juga semuanya karena kekerabatan. Ada faktor itu, tidak mungkin Tapi kan tidak. nggak semuanya punya kekerabatan. Oh enggak, tapi kalau ada kekerabatan Oke. itu, mau istrinya siapa, gitu kan? Kita tahu juga banyak yang maju Ada, ke kami punya data DPR, juga, banyak betul. yang maju sebagai di pilkada pun juga karena istrinya mantan bupati, istrinya mantan ini, keponakannya siapa, saya bukan satu-satunya. Ada satu hal yang harus penting untuk dipastikan, terlepas dari orang itu siapa. Kalau misalkan seseorang langsung menilai hanya berdasarkan dia anaknya siapa, istrinya siapa, keponakannya siapa, dan seterusnya, berarti dia itu melakukan diskriminasi karena tidak mengetahui lebih soal orang itu. Tinggal dilihat saja, orang ini kapabel atau tidak, punya kapasitas atau tidak, intelektual atau tidak, punya rekam jejaknya apa saja, di dalam politik maupun di luar, dan seterusnya. Wajib. Itu karena siapapun punya hak untuk maju. Ada pemikiran seperti ini. Ketika orang yang memiliki kedekatan, kerabat, tentu ia punya privilege khusus untuk masuk ke dalam pencalonan. Ya, Bagaimana ketika ada orang yang kemudian dianggap lebih, tapi kemudian tersingkir hanya karena kekerabatan? sayang. Kalau di kasusnya Mbak Sarah, apakah jangan-jangan dengan majunya Mbak Sarah, ada calon lain yang mungkin lebih kapabel, lebih mampu dari Mbak Sarah, tapi tersingkir? Mungkinkah hal itu terjadi? Kemarin itu kan ada rekan saya, Bim Benyamin, yang juga mau maju. Ya, saya rasa satu hal yang membuat saya damai adalah Pak D saya ini, saya manggilnya Pak D ya. Pak Prabowo Pak D, nggak mungkin Pak Prabowo. Pak D saya ini orangnya sangat rasional. Dalam arti beliau pasti akan melihat, kalau beliau melihat saya tidak punya kapasitas. Oke. Ya adanya malu-maluin keluarga lah gitu loh. Untuk apa gitu? Jadi beban malah? Jadi beban malah. Tapi kalau misalkan beliau melihat bahwa ya dia punya nilai tambah dan mungkin akan mendapatkan suara-suara yang Bang Bim tidak bisa dapatkan. Itu kan pasti harus ada pemikiran itu. Bang Bim atau orang lain yang lain? Atau orang lain Oke. gitu. Tapi ini saya bicaranya Ya, ya, ya. dari segi Tangsel Ya, ya. yang saya tahu kemarin itu ada rekan saya yang sangat saya hormati, saya juga komunikasi Ya. langsung dengan beliau. Dan beliau menyatakan ya saya mendukung kok Mbak maju gitu. Satu hal yang kemudian terjadi, saudara, yang kita harus kemudian juga tanyakan kepada Mbak Sarah adalah politik identitas. Mbak Sarah memiliki identitas yang berbeda dengan mayoritas pemilih di Tangerang Selatan. Saya tidak berharap terjadi, tapi kecurigaannya pasti terjadi. Sudah terjadi.